pesawat. Kita akan sama-sama memfokuskan nanti pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita, ibadah pemberangkatan jemaat jenazah pagi hari ini. Sebelumnya saya mengundang setiap kita bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah pemberangkatan jenazah pada pagi hari ini datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sungguh, Dialah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Pagi hari ini kiranya turunlah kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih. Karena sepanjang kehidupan kami selalu mendapati bahwa kami selalu disertai oleh Engkau. Dan betapa bersyukurnya setiap kami boleh mengenal Engkau sebagai pribadi Allah yang benar, Allah Sang Pencipta, Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas atas kehidupan kami. Dan pagi hari ini ketika kami hadir di tempat ini, kami rindu untuk menghantarkan jenazah almarhum Bapak Hotma Budi Simanjuntak ke peristirahatan yang terakhir. Biarlah saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, memberikan penghiburan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Biar Tuhan mencurahkan kekuatan, mencurahkan penghiburan yang dari surga, sehingga setiap keluarga boleh tetap memandang pada rencana Allah. Ya kami tahu bahwa rencana Allah selalu yang terbaik. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kepada ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mengajak setiap kita untuk kita menaikkan pujian. Pujian penyembahan kepada Tuhan. Pujian nomor 48. Pujian lama yang mengatakan bahwa sungguh Kau Allah kami yang agung dan mulia, Allah yang sempurna, yang perbuatan tangannya ajaib. Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami puji. Dan pujian 48. Tuhan sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhan. Ku sembah Kau, Allah yang Maha
Lebih sungguh lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatan. Kau sumber keselamatan kami Tuhan. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan di hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan di hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sungguh ajar, ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sungguh Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Dialah sumber keselamatan kita, Dia sumber kehidupan kita. Dalam pagi hari ini kita juga sama-sama rindu untuk menyatakan komitmen setiap kita bahwa kalau kita hidup, kita mau hidup bagi Tuhan. Dan hati kita tetap memuliakan Tuhan, hati kita mau tetap menyembah Tuhan. Dan bahkan dunia, situasi, kondisi, permasalahan, pergumulan apapun, bahkan cita-cita apapun, tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian nomor 40. Pujian nomor 40. Yesus Kau kebenaran. Kebenaran yang menyelamatkan kami. Kebenaran yang memberikan kami, memberikan kita kehidupan dan pengharapan pasti. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan kami hidup. Kau memberikanku hidup.
kami naikkan, kembali mengingatkan dan menumbuhkan kami akan janji keselamatan dalam Yesus Kristus. Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber keselamatan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Sebab firman-Mu berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu penghiburan yang sejati bagi setiap kami, khususnya untuk keluarga besar yang ditinggalkan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu juga untuk mendengar firman Tuhan yang menjadi suluh bagi kami, yang menjadi penopang, menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, agar Tuhan yang akan menolong setiap kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati setiap kami. Kami mempersiapkan hati kami lebar-lebar agar benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur, dapat bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang tolong. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya bersyukur juga, senang karena saya dapat kembali bertemu dengan keluarga. Saya berjumpa dengan orang-orang hebat ya. Ada beberapa orang yang saya kenal juga. Ada Pak Tony yang beberapa waktu yang lalu juga khotbah di kami di Main Arca Mali Pucuk, sempat banyak ngobrol juga. Senang dapat berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi satu sisi juga saya sedih juga karena kita harus berjumpa di dalam momen seperti ini ya. Di dalam momen ada saudara kita yang meninggal. Saya berdoa dan berharap agar perjumpaan kita di momen-momen yang lain, di momen-momen yang tidak seperti sekarang ini ya, agar kita dapat bercerita banyak hal mungkin dan membagikan pengalaman kehidupan tentunya. Dan Pak Ton ini senior saya sebagai seorang pendeta di gereja Anglikan. Tentu banyak asam garam yang sudah dilalui. Dan Bapak Ibu, pagi hari ini saya rindu untuk membagikan satu bagian firman Tuhan, melanjutkan apa yang khotbah kemarin di dalam ibadah itu, seperti dalam khotbah 7 ayat 1. Dan hari ini saya rindu untuk membagikan di dalam khotbah 7 ayat yang kedua. Ini merupakan pengingat dan memang firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita bahwa khotbah 7 ayat 2, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Saya ulangi, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Tentu ayat ini bukan dimaksudkan bahwa kalau kita lagi ada pesta, daripada pesta ke rumah pesta lebih baik kita ke rumah duka, atau lebih baik adakan pestanya di Nana Rohana atau Bumi Baru. Itu bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa siapapun kita, akhir dari kesudahan semuanya adalah di rumah duka. Dari firman Tuhan berkata ya. Dan hendaknya orang yang hidup memperhatikan hal ini, karena ayat ini memang untuk orang yang hidup agar memperhatikan bahwa ada kesudahan dari kehidupan. Dan tentang berbicara tentang kematian, terkadang kita menyebut kematian itu sebagai sebuah tanda titik. Artinya perhentian dari segala sesuatu, perhentian dari permasalahan, perhentian dari segala sakit penyakit dan lain sebagainya. Karena memang ada ungkapan yang mengatakan bahwa selama kita hidup pasti ada masalah. Kalau sudah tidak ada masalah, berarti kita sudah tidak hidup. Artinya memang sepanjang hidup, selama kita ada di dalam kehidupan ini, kita akan diperhadapkan kepada permasalahan. Tetapi bagi kita orang percaya, kematian itu bukan tanda titik, tetapi merupakan tanda koma. Artinya bahwa itu adalah ada kelanjutan kehidupan, perjalanan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di dalam kekekalan. Itu janji firman Tuhan bagi setiap kita, bahwa kehidupan kita, kematian bagi orang percaya itu bukan tanda titik, melainkan tanda koma. Ada keberlanjutan, bahwa kematian adalah penggenapan kita menuju janji akan kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Dan siapapun tidak bisa menghindarinya. Yang namanya perhentian ini, kita pun tidak bisa memilih kapan, di mana, dan dengan cara apa
kita akan mengakhiri kehidupan ini. Dan hari ini, Bapak Ibu, di jam yang sama juga rekan-rekan saya, hamba Tuhan di Lensa, di Jadi Salmas juga sedang ibadah berangkatan di Nana Rohana. Ada yang diberangkatkan itu adalah seorang ibu muda usia 33 tahun menjelang 34 tahun, seorang ibu muda yang memiliki seorang anak usia 1 tahun. Saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana situasi dan apa yang dirasakan oleh keluarga di tempat itu. Karena saya juga punya anak yang usia 1 tahun juga, tentu sangat sedih. Tetapi itu membuktikan bahwa memang kematian itu tidak ada waktu yang bisa kita pilih untuk kita memilih kapan, di mana, dan cara seperti apa kita akan mengakhiri kehidupan ini. Dan firman Tuhan juga di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 mengingatkan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk berduka, bersedih, ada waktu bergembira dan lain sebagainya. Dan juga tentu saja ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mengakhiri kehidupan ini berakhir. Ada waktu untuk menjalani kehidupan, ada juga waktu untuk akhir dari kehidupan ini. Nah, kematian akhir dari kehidupan itu berlaku untuk siapapun. Tetapi ada yang membedakan antara kita dengan orang-orang di sekitar kita. Sama ya, bahwa setiap orang itu akan berakhir kehidupannya. Tetapi ada yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, yaitu tentang bagaimana kita mempergunakan waktu dan kemana kita setelah kematian. Itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita saat ini. Dan yang pertama, bagian pertama, bagaimana kita mempergunakan waktu. Saya membagikannya dalam 4, ini merupakan 4 value juga di gereja kami di Gereja Salmasi Raya Aceh itu. Ya, 4 value dalam kami bergereja berjemaat. 4B, ada 4B value. Yang pertama yaitu berada. Bagaimana keberadaan itu tentu saja adalah sebuah bukti bahwa kita hidup di dunia ini ya. Kita disebut manusia hidup karena kita berada di dunia ini. Tetapi keberadaan kita bukan hanya sekedar berada, atau berada di keluarga sebagai seorang papa, mama, sebagai seorang jemaat, sebagai seorang pekerja dan lain sebagainya. Dan saya juga mengingatkan bagi setiap kita, untuk kita juga berada, bukan hanya berada di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, tapi kita juga pun harus berada di tengah-tengah kehidupan bergereja. Karena panggilan kita sebagai tubuh Kristus pun untuk kita bergereja, membangun tubuh Kristus. Di sana kita sama-sama dapat saling membantu satu dengan yang lain dan berbakti kepada Tuhan dengan bersyukur pada seluruh jemaat Tuhan. Dan tentu saja tadi berada ya, tidak hanya sekedar berada, karena kalau berada saja semua orang bisa. Yang kedua itu adalah berdaya. Bagaimana berada dan juga berdaya. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan kita karunia-karunia, talenta-talenta. Setiap kita punya skill dan lain sebagainya. Kita pun harus mengasah setiap kemampuan-kemampuan individu kita. Dan kita harus memaksimalkan apa yang Tuhan sudah beri bagi setiap kehidupan kita. Dan mari kita juga mempergunakan kehidupan kita, waktu kita untuk memaksimalkan apa yang Tuhan sudah beri, kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah beri. Tetapi tidak hanya cukup kita berdaya, punya kemampuan dan sebagainya, tetapi kita juga harus berguna. Bagaimana berada, berdaya, dan daya yang kita punya itu kita mau pergunakan itu untuk hormat mulia bagi nama Tuhan. Berguna untuk pelayanan, berguna untuk di dalam tengah kehidupan bermasyarakat, berguna dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sehingga kita pun seperti Bapak khotbah di tempat ini yang sudah mempergunakan kehidupannya berdaya dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah bermakna. Nah, bermakna yang bisa memaknai keberadaan kehidupan kita itu ya orang lain ya, tentu saja yang memaknai akan kehidupan kita itu akan keberadaan kita ya orang lain kalau setelah kita menikah. Tetapi kita pun juga harus memberi makna selama kita hidup. Dan saat ini ketika kita masih hidup ini adalah cara kita memberi makna akan kehidupan kita. Bagaimana
senang sekali ketika kita firman Tuhan tadi mengatakan bahwa lebih baik di rumah duka, karena kita saat ini ada di sekeliling jenazah yang sudah terbaring. Tetapi perlu diingat bahwa suatu hari kelak kita pun akan berganti, ya. Itu ada di pembaringan di tempat ini dan orang lain yang ada di sekeliling kita. Orang lain yang akan memberi makna akan kehadiran kita yang pernah hadir, yang pernah bersinggungan, yang pernah ada di tengah-tengah keluarga, yang pernah ada di komunitas mungkin, yang pernah ada di gereja, yang pernah ada di lingkungan keluarga-keluarga kita, teman-teman kita lah yang akan memberi makna akan kehadiran kita yang pernah hadir bersama-sama dengan orang yang meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita mempergunakan, saya mengajak setiap kita untuk kita mempergunakan waktu kita untuk apa tadi? Berada, berdaya, berguna, dan pada akhirnya kita bermakna bagi orang lain. Dan itu yang sudah ditunjukkan oleh saudara kita Bapak Hotma di Simanjuntak. Bagaimana kemarin ketika ibadah itu peti, ada begitu banyak rekan-rekan yang menyatakan penghormatan yang terakhir. Saya memang secara pribadi tidak terlalu mengenal beliau, hanya sekali pernah berjumpa ketika orang Simanjuntak waktu itu meninggal dunia. Tetapi pertemuan yang singkat dan juga berdasarkan kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang hidup bersama, bersinggungan bersama, bekerja bersama, saya mendapatkan kesan bahwa Bapak Hotma adalah orang yang rendah hati, orang yang friendly dengan siapapun, orang yang sangat detail dan rinci terhadap segala sesuatu, ya. Kemarin teman-teman memberikan kesaksian itu, dan itu menunjukkan bahwa Pak Hotma sudah mempergunakan waktunya untuk berada, berdaya, berguna, dan bermakna. Dan itu yang saat ini menjadi giliran bagi setiap kita untuk sama-sama kita lakukan. Dan yang kedua tadi, yang membedakan antara kita dengan orang lain adalah yang pertama, bagaimana kita mempergunakan waktu, dan yang kedua, kemana kita setelah kematian. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 saya bacakan bagi setiap kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, pada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu satu perkataan dan pernyataan yang sungguh-sungguh sangat membahagiakan bagi setiap kita. Kabar yang sungguh-sungguh membahagiakan bagi setiap kita. Itulah kenapa Injil itu memang disebut sebagai kabar bahagia, kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya membayangkan Bapak Ibu, kalau perumahan elit di Bandung ini mungkin mana ya, perumahan paling elit di Bandung ini? Sumarekon atau mana ya? Ya anggap saja misalnya orang yang punya Sumarekon itu, orang yang punya Sumarekon kan baru dibuka dan luas sekali, megah sekali. Orang yang punya Sumarekon, yang kita tahu dia punya kedudukan, kita tahu dia adalah yang punya Sumarekon, terus kemudian orang itu berkata kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, dia bilang gini, aku akan pergi dulu untuk menyediakan tempat, dan nanti di mana aku berada, kamu akan ada di situ. Artinya apa? Ya tempat yang megah, tempat yang mulia, tempat di mana si yang punya Sumarekon itu berada, kita pun akan ada di tempat itu. Nah itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada setiap kita, bahwa di mana aku berada, di mana Yesus Kristus berada, dan kita tahu Tuhan berada di mana, di dalam kerajaan sorga, kamu pun akan berada. Itu menjadi sukacita yang besar bagi setiap kita, dan menjadi pengharapan yang pasti bagi setiap kita, bahwa akhir kehidupan kita bukan hanya di tempat ini. Pembaringan kita di tempat ini bukan akhir dari segalanya, tetapi ini hanya sebagai tanda koma untuk kita melanjutkan kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang tidak ada akhirnya di dalam kerajaan surga yang mulia. Biar ini menjadi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan juga menjadi pengingat bagi setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, untuk kita mempergunakan kehidupan kita, untuk kita berada, berdaya, berguna,
dan juga bermakna. Mari kita tundukkan kepala. Saya bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, bahwa kehidupan kami bukan hanya sekedar kami ada, tetapi kami mau hidup mempergunakan waktu kami untuk kami maksimalkan apa yang Tuhan sudah beri bagi setiap kami, dan juga mempergunakan apa yang Tuhan sudah beri itu untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Terima kasih ya Bapak, dan biarlah firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kami dengarkan, tetapi menjadi satu komitmen untuk sama-sama kami lakukan, terlebih bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Biar melalui peristiwa meninggalnya Bapak Hotma ini, kami boleh meneladani kehidupannya, bahwa Bapak Hotma adalah orang-orang yang telah mempergunakan kehidupannya. Dia berada, berdaya, berguna, dan bermakna sampai akhir kehidupannya. Dia memelihara imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepada Engkau tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu pun yang kami percaya, bahwa Bapak Hotma saat ini sudah menerima janji akan keselamatan itu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami sebentar juga akan menghantar jenazah ke San Diego Hill. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong, memberkati. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai setiap perjalanan yang akan kami lakukan, sehingga kami boleh memulai prosesi pemakaman di San Diego Hill dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan memberikan cuaca yang terbaik. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap keluarga dan kami yang akan menghantarkan, sehingga pada akhirnya kami boleh menyaksikan dan merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum ibadah ini kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dari pihak keluarga. Saya persilakan. Itu yang disediakan bagi kami bersyukur sekali. Terima
kasih sampai pada malam hari acara penghiburan sampai tutup peti itu juga kami melihat bagaimana respon orang-orang terhadap acara kami. Kami bersyukur sekali. Terima kasih untuk pertolongannya, untuk perhatiannya, simpatinya, bantuannya kepada gereja saat ini. Terima kasih sekali saudara-saudari bisa masih begitu siap untuk melayani kepergian abang kami ini sampai kepada pemakaman dan kami sungguh berterima kasih sekali. Kiranya Tuhan saja yang akan memberkati dan membalas segala kebaikan saudara-saudara. Terima kasih. Kita akan terlebih dahulu menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Semoga kami merasakan bahwa Engkau hadir dan menjamah setiap kami, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera, memberikan penghiburan bagi setiap kami dan terlebih bagi keluarga. Terima kasih ya Bapak. Pagi hari ini jemaat-jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita, terangkan kedua tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Ia berjanji untuk selalu setia memberikan pertolongan dan penyertaan yang sempurna atas setiap kita. Mulai dari pagi hari ini sampai malam menjadi setiap kita di awan-awan yang bermain. Tuhan memberkati dan melindungi kau, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Mari kita bersama-sama berkata, amin. Mari silakan duduk. Sebentar kita akan melakukan prosesi keberangkatan. Saya persilakan untuk petugas dari Bumi Baru dan juga perwakilan dari keluarga Ibu Dia untuk membawa foto di depan. Nanti setiap kita akan mengiriminya, jenazah peti jenazah akan terlebih dahulu keluar, lalu kita baru akan keluar mengirimi kepergian jenazah. Dan kita akan mengiringi kepergian jenazah. Dan persilakan kepada petugas. Persilakan kepada petugas untuk mempersiapkan masa depan yang penuh harapan. Semua foto nanti akan dibawa Ibu Ya di depan. Berdua di dalam hidupku, sungguh terang baik, kau jadikan hidupku berarti.
Dorong mas.